PLN ini mendapatkan penugasan juga dari pemerintah ya untuk melistriki seluruh pelosok negeri. Kita tembus lewat jalur sungai, pakai sampan-sampan kecil, perahu-perahu kecil itu kita mobilisasi materialnya ke desa-desa tersebut. Hampir 80% padam listrik itu karena pohon. Karena potensinya Sungai Kayan itu bisa sampai 9.000 megawatt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Di awal tahun 2022 kita sudah kedatangan dari PLN ya. Kebetulan hadir di sini sudah Bapak Saleh Siswanto. Beliau adalah General Manager PLN Kaltim Kaltara, Pak ya. Siap, Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Di Tribun Kaltim. Pak Ade, makasih. Siap. Ini kedatangan beliau yang pertama, Tribuner. Jadi kita akan menggali lebih dalam soal Pak Saleh Siswanto menangani PLN di Kaltim Kaltara. Nah, Pak Saleh, kita awali dengan 3T, Pak. Wilayah 3T ini kan ada terdepan, tertinggal, dan terluar. Ya. Apa peran PLN untuk ranah ini, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Ade. Ya, terima kasih rekan-rekan Tribuners ya. Siap. Ya, seperti kita ketahui bahwa PLN ini mendapatkan penugasan juga dari pemerintah ya untuk melistriki seluruh pelosok negeri. Nah, ini sebuah tugas yang tidak mudah yang harus kami lakukan, di mana kami pun juga berupaya sekuat tenaga untuk bisa melistriki seluruh pelosok negeri sampai ke daerah-daerah perbatasan, ya, termasuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya. Dan kita meyakini bahwa daerah-daerah perbatasan ini adalah beranda negeri. Ya, terutama untuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ini kan berbatasan langsung dengan negeri jiran nih, Pak Ade ya, dengan tetangga Malaysia, di mana ini tidak boleh ada lagi ketimpangan ya, di mana secara infrastruktur di sebelahnya di negeri Malaysia ini sudah bagus, namun nasib saudara-saudara kita di daerah perbatasan ini merasa tertinggalkan. Nah, ini yang menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini juga PLN juga hadir di sana untuk melistriki daerah 3T ini. Dan untuk daerah 3T ini dalam melistrikinya kami itu ada namanya rasio desa berlistrik. Di mana untuk rasio desa berlistrik Kalimantan Timur ini baru mencapai 81% ya. Untuk sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Nah, sementara untuk daerah provinsi Kalimantan Utara ini terlistrik rasio desa berlistriknya baru mencapai 71%. Nah, ini yang menjadi tugas kami PLN untuk terus berupaya meningkatkan rasio desa berlistrik itu hingga 100% di tahun 2024. Kami sudah ada roadmap-nya. Dari 1.308 jumlah desa di Provinsi Kaltim, ini masih ada kurang lebih sekitar 199 desa yang belum listrik PLN. Kaltim Kaltara itu, Pak ya? Itu Kaltim saja. Kaltim aja. Kalau untuk yang Kaltara, ini kurang lebih sekitar 140-an desa yang belum listrik dari hampir 500-an desa di Provinsi Kaltara. Nah, ini menjadi tugas PLN. Kita sudah buat roadmap hingga tahun 2024. Ini kita upayakan agar rasio desa berlistrik bisa 100%. Ini memang tidak mudah. Pertama karena kendala utama itu adalah infrastruktur ya, di mana jalan ya, di mana kalau PLN untuk menembus ke desa perbatasan itu untuk mobilisasi materialnya kan perlu akses jalan. Nah, sehingga kami terus berupaya untuk kerjasama dengan stakeholder ya, dengan pemerintah daerah untuk dapat segera terbangun akses jalan ke desa-desa tersebut ya, sehingga mobilitas material kami, personel kami untuk mengangkut tiang yang segede itu ya, kemudian peralatan trafo, transformer ya, ini kan besar-besar sehingga nggak mungkin dipikul ya, karena itu beratnya bertonton ya. Masuk perbatasan lagi, Pak ya? Masuk perbatasan, ini perlu akses jalan. Nah, ini pengalaman Pak Ade, upaya PLN dalam melistriki daerah 3T ini. Di antaranya juga kita mobilisasi material itu juga menggunakan pesawat. Contoh kasus di daerah Kalimantan Utara itu di daerah Krayan ya. Kita melistriki daerah Krayan.
Nah itu tiang-tiang kita harus diangkut dengan kita charter pesawat, di mana pesawat kecil ya, Iya. di mana kalau tiangnya utuh masukkan ke pesawat itu pasti tidak muat kan, sehingga tiang tersebut, tiang besi kita potong-potong. Nah, kemudian setelah masuk pesawat, tiba di lokasi, turunkan kita las lagi. Nah seperti itu sampai upaya kita untuk bisa menembus ke daerah-daerah perbatasan kita. Itu untuk daerah yang bisa dinaiki pesawat Pak ya? Ya. Kalau yang tidak bisa dinaiki akhirnya menggunakan apa Pak? Nah ini, saat ini kami juga sudah petakan ya untuk daerah-daerah yang memang perlu, ya tidak bisa ya, harus kita ada akses jalan ataupun jalur-jalur sungai yang memang bisa dilalui kendaraan ataupun baik itu pesawat, ya mobil ataupun perahu atau kapal. Nah, itu 3 alat transportasi ini yang kita andalkan kan, terutama lewat udara. Kalau memang ada jalur pesawat, kami tembus lewat jalur pesawat gitu, atau jalur udara. Kalau lewat jalur darat ada, itu lebih bagus kan, lebih murah. Ataupun jalur sungai, beberapa daerah 3T itu juga kita tembus lewat jalur sungai, pakai sampan-sampan kecil, perahu-perahu kecil itu kita mobilisasi materialnya ke desa-desa tersebut. Dan itu tentu costly-nya bertambah Pak ya dengan Pasti. dengan itu Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, yang rasio desa berlistrik 80% itu menyelesaikan berapa desa sebenarnya Pak? Termasuk yang di Kaltara itu. Oh ya, tadi dari jumlah desa di seluruh Provinsi Kaltim itu kan ada 1038 desa. 1038 desa Pak ya, oke. Yang belum berlistrik PLN ini sekitar 199 desa, ini untuk di Provinsi Kaltim. Provinsi Kaltim, oke. Betul. Yang maksud saya gini, kan menyelesaikan 80% dari 1308 berarti Pak ya? 1038. 1038, Betul, oke. betul. 1038 desa, baru menuntaskan 80%. Betul. Artinya sisa 20% dari 1300 itu. Betul, betul. Nah, artinya sisa tadi Bapak bilang 199 di Kaltim dan 149 di Kaltara. Kaltara. Dari 199 ini Pak, mana desa yang kira-kira sangat sulit ditangani oleh PLN? Oh ya, kami sudah petakan, maka ada roadmap kami, di mana untuk tahun 2021 sebenarnya kami sudah menuntaskan melistriki desa di Provinsi Kaltim itu sebanyak 37 desa. Ya. Bisa membangun listrik desa sebanyak 37 tahun 2021 ya. Kemudian di Provinsi Kaltara kami sudah berhasil membangun dan menyalakan desa sebanyak 47 desa. Nah, tentu sisanya yang 199 desa ini kami buat roadmapnya tahun depan, tahun 2022, karena memang kami masih ada kendala ya, memang ini kendala klasik ya, karena memang kita ini kan butuh pembangunan itu kan pasti butuh anggaran. Ya. Di mana anggaran yang ada untuk tahun depan, tahun 2022, kita masih terbatas. Sehingga kami tahun depan targetnya hanya bisa melistriki kurang lebih juga hampir sama ya, 40-an desa di Kalimantan Timur dan 40-an desa juga di Kalimantan Utara karena keterbatasan anggaran itu. Sebenarnya pengennya kita Langsung selesai. 100% kan gitu ya. Namun karena penyertaan ini kan kita juga didukung oleh pemerintah ya, terkait dengan melistriki desa itu dengan penyertaan modal negara dengan PMN ya namanya. Kita mendapatkan pinjaman PMN dari pemerintah yang perlu persetujuan DPR tentunya. Tahun ini pun juga masih terbatas dan kami kebagian untuk Provinsi Kaltim itu hanya kurang lebih sekitar 100-an miliar dan untuk di Kaltara kurang lebih sekitar 120-an miliar. Jadi totalnya itu untuk tahun 2022. 240-an ya, sekitar 240-an miliar. Di tahun 2021 kita sebenarnya hanya dapatnya itu kurang lebih sekitar 210-an miliar tahun kemarin 210. Itu kita bisa menyelesaikan hampir 84 desa ya, total 2 provinsi ini. Nah, untuk tahun 2022 kami dapat 240, namun desa yang bisa kami listriki pasti lebih kecil jumlahnya karena desanya kan semakin jauh. Ya. Tentu jaringannya semakin jauh dan biaya makin besar. Ya. Sehingga dengan anggaran 240 miliar itu perkiraan kami sudah kita inikan paling sekitar 70-an desa yang bisa kami listriki nantinya di tahun 2022 untuk 2 provinsi ini. 2022 Pak ya. Kaltim Kaltara. Yang besar sudah kita canangkan untuk tahun 2023. Ini anggarannya sudah kita minta besar dan sudah dari sekarang sudah kita coba perjuangkan ya ke
pusat, ke PLN pusat maupun juga ke pemerintah pusat ya untuk karena memang rasio desa berlistrik di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang notabene-nya adalah calon ibu kota negara. Nah tentu kita harus percepat nih sehingga tahun 2024 pencanangan kami setelah jadi ibu kota negara ini rasio desa berlistrik di Provinsi Kalimantan Timur itu sudah 100% dan di Kalimantan Utara juga sudah 100%. Jadi nggak usah nunggu 2024 Pak ya? Jadi tetap 2003 kelar 2023 sudah. Kita pengennya bisa 100% juga. Betul, Tapi ya nanti tinggal persetujuan, ini sedang pembahasannya. Tapi kalau untuk tahun 2022 kita sudah mendapatkan pagu anggarannya ya sebesar 240-an. Bocorannya daerah mana Pak yang 2022 ini Pak? Di mungkin provinsinya akan lebih banyak di daerah mana? Oh ya ada. Karena memang yang untuk Kalimantan Timur ya rasio desa berlistrik yang masih rendah itu di Kabupaten Mahakamulu. Oke, Mahulu yang Tribuners Mahulu siap-siap akan Mahulu ada ini, desa listrik nih. Betul. Ini mungkin porsinya juga agak banyak karena memang rasio desa berlistrik di sana masih cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Kemudian yang kedua itu di daerah Kutai Barat ya, di mana daerah Kubar untuk Provinsi Kaltim ini juga rasio desa berlistriknya masih di bawah 70%. Kemudian daerah Pasir, daerah Berau, serta Kutai Timur ini juga yang menjadi sasaran kami. Ada beberapa desa yang akan kita nyalakan di tahun 2022. Jadi memang di pelosok-pelosok nih Pak daerahnya nih Pak? Betul. Karena kalau untuk di perkotaan desanya kan sudah nyala semua, ya udah 100% udah desanya berlistrik PLN. Dan tentu tantangannya bukan hanya soal angkutan nih Pak, masih banyak hewan-hewan buas juga di sana kan Pak. Kalau di Kubar masih ada macan daun gitu kan. Termasuk ular, buaya gitu ya. Buaya darat juga. Jadi bisa terbayangkan bagaimana teman-teman PLN ini berkorban untuk melistriki desa-desa luar Pak ya. Oke. Nah saya mau tanya Pak, kalau dari peran stakeholder sendiri gimana Pak? Kalau Bapak lihat sejauh ini Pak. Betul Pak Ade, kami mendapatkan dukungan penuh dan mendapatkan bantuan yang sangat signifikan dari beberapa stakeholder kami, khususnya pemerintah daerah, ya. Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu Bupati di kedua provinsi ini sangat mendukung sekali dan membantu ya kelancaran, kemudahan program listrik masuk desa di kedua provinsi ini. Segala satu contoh beberapa ini ya kayak di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga di Kabupaten Pasir, Kabupaten Kubar, beberapa pemerintah daerahnya tersebut sangat membantu kita mulai dari membantu sosialisasi kepada masyarakat agar mungkin ya tanam tumbuhnya bisa direlakan untuk ditebang karena memang untuk membangun jaringan itu kan memang harus bebas dari pohon ya supaya listriknya tidak padam-padam terus karena kalau ada sentuhan pohon ke kabel kita listrik pasti padam. Kalau nggak padam itu bisa membahayakan Pak Ade. Kenapa? Karena pohon yang menyentuh ke jaringan itu pohonnya bisa terbakar dan bisa ada aliran setrum di bawahnya. Kalau ada orang yang lewat di situ, nah itu kan bisa membahayakan nyawa manusia juga. Jadi memang selain membahayakan juga bisa menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi PLN sendiri ya. Karena PLN juga tidak mau padam listriknya, masyarakat apalagi pasti tidak mau padam listriknya. Betul. Apa sih padam listrik itu? Penyebabnya hampir 80% padam listrik itu karena pohon. Karena sentuhan pohon. Hanya disentuh aja sebenarnya Pak ya? Disentuh itu pasti mati listrik kita. Karena memang kalau nggak mati itu bisa membahayakan lingkungan. Iya malah itu jadi ground gitu Pak ya? Sehingga itu memang kita ada sistem proteksi namanya. Sistem proteksi pengamanan. Makanya kami mohon dengan hormat dan sosialisasi yang paling penting itu adalah masyarakat merelakan pohon. Mohon maaf Pak Ade, beberapa daerah itu kita juga kesulitan untuk dapat memangkas, memotong pohonnya. Bahkan ada minta yang ganti rugi, minta tidak boleh dipotong, tidak boleh tebang. Nah itu menjadi kesulitan-kesulitan kami di lapangan. Dan tentu sementara dari sisi PLN secara regulasi kita ini tidak ada penggantian rugi untuk tanam tumbuh yang dilalui jaringan tegangan menengah. Kecuali untuk yang tower-tower transmisi ya. Kalau kami itu kan untuk Lisdes kan membangun jaringan kan untuk tiang-tiang yang satu pol itu, yang satu batang itu. Nah itu memang tidak ada di dalam undang-undangnya, di dalam regulasinya itu masyarakat yang dilalui ditanam tiang listrik yang satu pol itu
Ya untuk tegangan menengah itu dan juga kawatnya itu tidak ada penggantian rugi untuk tanam tumbuh maupun lahannya. Oke. Di aturannya begitu masalahnya. Nah, Tribuners nih ingat ya. Jadi kalau dilalui oleh tiang listrik itu Betul. jangan minta ganti rugi, justru alhamdulillah harus apa ya? Betul. Karena listriknya malah ada di situ. Karena ini kan untuk kepentingan Betul. masyarakat ya. Nah, kepentingan solusinya apa umum. Pak ketika ada masalah seperti itu yang Bapak temui? Ya itu, kita pendekatannya melalui stakeholder, melalui pemerintah daerah, baik itu kepala desa, camat ya, untuk dapat membantu mensosialisasikan kepada warga pemilik pohon ataupun pemilik lahan yang kita lalui agar dapat merelakan pohonnya bisa dipangkas ya ataupun ditebang agar jaringan kita andal, karena ini untuk kepentingan bersama. Betul. Bukan hanya untuk kepentingan PLN. Karena kan kalau listriknya tidak mati-mati, masyarakat juga akan senang, PLN juga makin senang kan gitu ya. Karena listriknya kita masih dipakai kan, tidak padam kan itu. Betul. Selain gangguan dari sentuhan pohon, ada gangguan yang lain nggak? Misalkan hewan Ya. yang tiba-tiba datang gitu Pak? Ya, kalau itu memang hampir 80% itu kan memang dari pohon ya. Kemudian beberapa lagi itu memang dari gangguannya tuh banyak selain binatang tadi, karena kan jalur listrik kita kan melewati hutan, melewati banyak pepohonan. Banyak sekali juga kita ada tupai, ada ular, ada burung, ada binatang-binatang yang ini. Itu banyak yang menyebabkan lengket di jaringan-jaringan kita ya. Karena mungkin terbang, duduk bersandar situ burung sehingga kesetrum, mati. Ya, pasti saat kesetrum ada ledakan, nah, itu pasti mati listriknya. Karena sistem proteksi kita harus membuat itu harus padam, kalau enggak bisa membahayakan seluruhnya, termasuk instalasi kita, termasuk di sentral kita ya, di pembangkit kita, itu akan membahayakan, sehingga harus ada sistem proteksi yang memang memadamkan supaya busur apinya tidak besar, itu ceritanya. Kalau di masyarakat sendiri gimana Pak? Artinya oke, saya relakan pohon saya, tapi masyarakat sendiri ketika sudah terbangun sudah legowo atau justru berulah atau mungkin usil? Oh tidak, Tidak ada ya. ya? Alhamdulillah beberapa daerah yang tadinya susah atau belum merelakan pohonnya, dengan sosialisasi, dengan memberikan pemahaman, dibantu oleh stakeholder kami, mereka akhirnya juga memahami ya bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, dan ini termasuk amal jariah menurut saya kan, karena memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada masyarakat banyak untuk dapat menikmati listrik, karena kita tahu listrik itu adalah untuk kebutuhan hidup, kebutuhan primer bahkan ya, bahwa seluruhnya sekarang apalagi serba listrik ya, mau belajar apalagi sekarang lagi daring ya, lagi online. Ini kalau nggak didukung peralatan listrik ataupun ini yang kuat, tidak ada listriknya gimana mau ngecas laptop, mau ngecas HP kan gitu ya, untuk sehingga kan pasti butuh ya untuk anak-anak sekolah belajar daring maupun untuk belajar di malam hari kan itu. Kemudian juga listrik pasti akan dapat menggerakkan perekonomian di desa tersebut, pasti itu ya. Itu mungkin Pak Ade. Nah, kembali lagi Pak ke roadmap-nya PLN di 2022 sampai 2024. Tadi baru dijelaskan soal Kaltimnya. Iya, iya. Nah, yang Kaltaranya gimana Pak? Iya, sama. Yang ini Kaltara ini dari total 482 desa. Ini yang sudah berlistrik ini kurang lebih sekitar 71%. Artinya masih ada sekitar 140-an desa yang belum berlistrik ya. Di mana dari 140-an desa ini tahun 2021 ini yang sudah nyala tuh 47 desa. Nah, untuk program tahun 2022 kita sudah ada keluar pagu anggarannya untuk Provinsi Kaltara mendapat kurang lebih sekitar 120-an miliar ya, di mana dengan anggaran segitu mudah-mudahan kita bisa melistriki kurang lebih sekitar 40-an desa juga. Sampai tahun 2024 kalau roadmap normalnya kita tahun 2024 Provinsi Kaltara bisa 100% rasio desa berlistriknya. Oh, ya. Oke. Ini yang sedang kita perjuangkan juga ke PLN pusat maupun ke pemerintahan pusat. Oke. Nah, lebih banyak ini kalau di Kaltim Kaltara pembangkitnya dari diesel kah atau dari... Oh ya, betul. Kalau untuk Provinsi Kaltim, ini sebagian besar listriknya sudah interkoneksi ya dengan Provinsi Kalsel dan Kalteng ya. Jadi kita ada namanya sistem Kalsel Teng Tim. Nah, Apa itu Pak?
Itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ini sudah menyatu listriknya dengan interkoneksi 150 kilovolt. Benefitnya apa Pak buat ketika terkoneksi itu? Kalau terkoneksi pasti sistemnya akan lebih kuat, sehingga kalau ada gangguan mesin di satu unit atau di satu titik, karena dipikul bersama nih antara Kalsel, Kalteng, dan Kaltim. Beberapa pembangkitnya kan sama-sama operasi. Betul. Sehingga kalau ada gangguan, kan banyak mesin ya. Kalau di paralel, kalau ada gangguan satu bermasalah, ini pasti bisa ditopang oleh pembangkit unit pembangkit subsidi yang lain. gitu Pak ya Subsidi, maksudnya. betul. Jadi langsung interkoneksi. Jadi kayak apa itu ya? Kayak orang mikul bareng-bareng. Kalau misalkan ada satu yang sakit, nanti ada yang cadangan yang segera masuk memikul barang-barang ini, memikul barang misalkan gitu ya. Jadi seperti itu. Namun untuk di Kaltim ini baru sampai di Sangatta. Transmisinya yang sudah terkoneksi. Nah, tahun 2022 ini mudah-mudahan nanti bisa sampai Maloy. Sampai ke Maloy. Nah, sementara untuk Kaltara, Kalimantan Utara, itu untuk transmisinya baru ada, ini masih spot-spot, artinya masih terpotong-potong, belum tersambung dengan Kalimantan Timur. Yang ada itu transmisinya yang sudah siap itu Tidang Pale sampai Malinau, itu transmisinya sudah jadi dan sudah kita operasikan. Namun kan masih terpotong nih, belum menyatu, termasuk juga yang dari Tanjung Redep ke Tanjung Selor. Ini juga sudah selesai jaringan transmisinya, dan insya Allah tahun ini bulan Januari ini bisa kita operasikan di daerah Tanjung Redep sampai Tanjung Selor. Namun ini masih belum masuk interkoneksi ke Kalimantan Timur. Jadi masih baru spot-spot gitu. Insya Allah memang nanti tahun 2024 ini interkoneksi antara Kaltim ke Kaltara ini bisa tersambung. Mulai dari Maloy hingga ke Talisayan Tanjung Redep, Tanjung Selor, kemudian Tidang Pale ke Malinau sampai Malinau. Tembus Malinau Itu tahun 2024, tahun 2025 ini sudah bisa interkoneksi antara Kalimantan Utara ke Kalimantan Timur. Saya malah pernah dengar bahwa ada rencana untuk menjual listrik ke Sabah atau Sarawak kalau nggak salah. Iya betul. Betul ya Pak ya? Betul. Sebenarnya potensi energi di Kalimantan ini sangat besar, Pak Ade ya. Apalagi kita punya energi baru terbarukan ya, EBT ini, terutama itu di air ya. Kita kan tahu Kalimantan nih sungainya luas besar-besar, panjang-panjang, gitu, Pak, ya. deras gitu. Pasti potensi air itu kita sangat melimpah. Nah, memang sudah dipetakan, bahkan pemerintah sudah mencanangkan juga kepada PLN untuk membangun PLTM di Kalimantan Utara. Juga ada dari IPP atau listrik swasta yang akan membangun juga PLTA di Kayan ya. Yang nanti ada Kayan Hidroenergi akan membangun PLTA berkapasitas besar ya. Karena potensinya Sungai Kayan itu bisa sampai 9.000 megawatt. 9.000 megawatt itu bebannya Kaltim itu aja baru 500-an Pak ya. Megawatt. Kemudian bebannya Kaltara itu baru 160-an megawatt. Ini PLTA Kayan itu potensinya bisa sampai 9.000 atau 10.000 megawatt. Nah ini luar biasa. Nah makanya itu yang tadi Pak Ade memang benar. Kalau itu bisa terbangun Kayan Hidro ini, PLTA Kayan, kemudian Mentarang, ada banyak sungai-sungai di situ. Sungai Kelai, PLN juga akan membangun PLTA di Kelai, di Mentarang, itu juga sudah ada roadmapnya. Nah itu potensi kelebihan energi ini bisa kita kirim ke Sabah, Malaysia, atau ke negeri-negeri, ke negara tetangga kita. Itu memang roadmap ke depannya seperti itu, Pak. Itu kira-kira tahun berapa Pak akan melakukan penjualan ke Sabah, Sarawak itu? Memang kendalanya untuk membangun sebuah PLTA itu butuh waktu yang cukup lama. Apalagi kalau PLTA Kayan itu perkiraan kita ini bisa perlu waktu 8-10 tahun ini. Membangun sebuah PLTA. Pembangunan itu Pak ya. Betul. Karena memang untuk membangun PLTA kita harus membangun bendungan ya, pasti di sungai itu karena kita harus bendung, kemudian airnya kita salurkan melalui ini untuk menggerakkan turbin ya, turbin air. Nah itu memang butuh paling cepat itu bisa 5-6 tahun, namun kalau untuk yang kapasitas besar ini bisa sampai 8-10 tahun.
Gitu mungkin Pak Ade. Bahkan itu bisa menjawab kebutuhan IKN juga Pak ya? Betul, karena memang nanti ke depannya IKN itu nanti juga akan ditopang oleh EBT ya dari air ini. Di mana PLN juga akan ikut andil untuk membangun PLTA selain yang dari IPP ataupun yang dari listrik swasta membangun PLTA yang kapasitas besar di Kayan, di Sungai Kayan itu. Nah, kalau dengan adanya IKN ini berapa kebutuhan listrik yang kira-kira dibutuhkan? Ya. Kemudian apa yang disiapkan oleh teman-teman PLN? Ya. Jadi kan ada 500, 160 ya Pak ya? Betul. Kalau di Kalimantan Timur total seluruh provinsi Kalimantan Timur itu beban puncaknya kan kurang lebih sekitar hampir 600-an megawatt ya dengan Berau ya, termasuk Berau karena Berau memang masih isolated ya Tanjung. Jadi kurang lebih hampir 600-an megawatt. Total seprovinsi Kalimantan Timur beban listriknya 600 megawatt. Nah, sementara kebutuhan IKN ini kalau kita sudah koordinasi dengan Bappenas bahwa akan ada tambahan jumlah penduduk kurang lebih hampir sekitar 1,5 juta KK ya baru nanti akan menopang masuk ke ibu kota negara kita. Nah ini tentu kebutuhan konsumsi listriknya sudah kita hitung. Jadi perkiraan konsumsi listriknya nanti yang diperlukan beban puncaknya itu bisa kurang lebih hampir 1000 megawattan untuk menopang di ibu kota negara baru ini. Ini tahap pertama. Nanti tahap keduanya bisa meningkat bisa sampai 2000 bisa sampai 4000. Perhitungan kita seperti itu. Seiring dengan perkembangan waktu nantinya ya pasti ibu kota negara kan pasti nanti akan berkembang pesat lagi. Selain ibu kota negara kan pasti ada daerah-daerah penopang ya, daerah bisnis, daerah daerah sentra-sentra bisnis baru pasti di sekitar ibu kota negara. Nah ini tentu kami sangat siap ya. Kita juga sudah punya konsepnya terkait dengan sistem ketenaga listrikan untuk mensuplai ke ibu kota negara. Kita konsepnya itu adalah smart, green dan beautiful ya. Smart itu artinya bahwa jaringan yang akan masuk ke ibu kota negara ini tentu dengan menggunakan teknologi yang sangat terbaru ya. Kemudian juga dari sisi sambungan-sambungannya maupun estetikanya pasti akan kita yang baru ya membantu estetika. Tidak mungkin lagi pakai kabel udara ya pasti semuanya kabel bawah tanah ya. Kemudian juga green artinya itu bahwa nanti yang masuk menopang ini sumbernya itu adalah dari sumber yang green artinya yang sumber energi baru terbarukan ya, terutama ditopang oleh PLTA tadi ya, dari air. Nah itu mungkin beberapa hal yang sambil menunggu, kita kan Bapak bilang sambil menunggu Kayan terbangun gitu Pak ya, butuh 10 tahun. Nah untuk mengantisipasi dengan tadi kebutuhan ada 1000 di Kaltim, kemudian juga kita nggak tahu Kaltara bisa jadi juga 500 juga Pak ya megawatt. Nah itu apa yang lagi disiapkan ya Pak? Oh ya, saat ini kami masih surplus ya Pak surplus, Ade. Kita surplus, jadi reserve margin pembangkit kita itu kurang lebih sekitar sistem Kalselteng tim itu hampir 65% kelebihannya. Kelebihan pembangkit kita. Jadi kalau kita bicara sistem interkoneksi di mana seluruh pembangkit yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, ini kan yang interkoneksi 3 provinsi ini. Itu kurang lebih sekitar 2.300-an megawatt. Sementara beban kalau total 3 provinsi ini 1.100-an megawatt. Jadi 2.400 dikurangi 1.100 ini hampir 60% lebih margin kita. Jadi artinya 1.000 lebih pembangkit kita itu masih 1.200-an megawatt hampir 1.200 megawatt masih cukup lah untuk menopang ke ibu kota negara. Masih nganggur ceritanya. Ini saat ini bicara saat ini. Nanti beberapa tahun depan tahun 2020 ada beberapa pembangkit kami baru baik itu yang IPP maupun PLN yang akan masuk sampai tahun 2025 ada jadwalnya sudah akan COD artinya akan beroperasi. Jadinya nambah lagi dong. Nambah lagi ketersediaannya Pak ya. Betul. Ini salah satunya adalah untuk bisa menopang kelistrikan di ibu kota negara baru. Jangan khawatir Pak Ade, pasti kami sekuat tenaga untuk mencukupi kan karena ini adalah program
apa ya, yang dinanti-nanti ya oleh kita semua. Ibu kota negara kita ada di Provinsi Kalimantan Timur tentunya. Karena kita membayangkan dulu Kaltim itu gelap gulita, Pak. Iya. Nah sekarang malah justru melimpah ruah, Pak ya, kesediaan listriknya. Betul. Mungkin ada kampanye besar dari PLN bahwa ayo dong, karena kita punya pasokan banyak, gunakan listrik sebesar-besarnya. Betul. Nah makanya salah satunya sesuai dengan anjuran pemerintah, ini kita ada program namanya Electrifying Lifestyle. Oke, bisa jelaskan apa itu Pak? Biar Tribuners tahu apa itu. Betul, Electrifying Lifestyle ini kita sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden ya, diantaranya bahwa menggunakan listrik, merubah Electrifying Lifestyle itu programnya adalah merubah budaya masyarakat agar yang kebiasaan-kebiasaan budaya lama seperti misalkan memasak menggunakan kayu bakar, kan tidak boleh lagi memasak menggunakan minyak, kan sudah berubah lagi nih. Nah, nanti memasak menggunakan gas. Nah ini juga sama pemerintah sudah mulai minta dikurangin. Kalau dulu kan memasak pakai kayu bakar, nah ini kan tidak mendukung, tidak merusak lingkungan karena kayu-kayu nanti pada habis. Nggak eco-green. Kemudian memasak menggunakan kompornya kompor minyak tanah dulu. Pemerintah kan juga sudah, karena minyak kan sekarang sudah mahal, impor kan tidak boleh lagi. Kemudian sekarang juga memasak pakai gas. Kan sudah beralih nih masyarakat ke gas. Lifestyle-nya sudah berubah, lifestyle-nya berubah pakai gas. Nah ternyata gas ini pun juga membebani, menyedot keuangan negara. Karena gas ini pun juga mahal dan juga ada beberapa komponen, beberapa bahan ini harus impor. Nah sehingga pemerintah juga merubah lagi kebijakan. Jangan menggunakan gas lagi, menggunakan listrik gitu kan. Sementara karena apa? Satu, listrik kita masih melimpah, baik itu di seluruh Indonesia kan listrik kita melimpah nih. Sehingga ini bisa mengurangi devisa negara akibat perbedaan ekspor impor kita dengan di internasional kan gitu ya. Nah makanya pemerintah dalam hal ini mendorong supaya masyarakat merubah nih perilaku yang menggunakan minyak, menggunakan gas agar berubah menggunakan kompor listrik. Kemudian juga motor juga begitu, motor menggunakan BBM. Ini sudah ada perpresnya, motor dan mobil, perpres tentang KBLB nih, kecepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Nah ini sudah ada perpresnya. Lagi trending topik itu Pak. Lagi trending topik dan nah ini PLN pengennya terdepan ya untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat bahwa menggunakan motor listrik, mobil listrik, kompor listrik ini sangat murah dan ini ramah lingkungan gitu ceritanya. Kita bedah satu-satu Pak. Kalau untuk kompor induksi namanya ya? Ya, kompor induksi. Itu sekarang trennya bagaimana Pak di Kaltim Kaltara? Iya, ini luar biasa Pak Ade karena kita sampai saat ini masih ada promo nih. Promo namanya nyaman kompor induksi. Jadi kalau masyarakat mau sekarang sudah berniat mau merubah, jadi karena apalagi gas sekarang udah mahal nih. Betul. Mas Ade udah tahu kan gas yang 12 kilo udah harganya udah hampir 200-an ribu. Iya. Wah ini luar biasa kan, 12 kilo 200-an ribu nih, ini jangan-jangan sebulan sudah nggak cukup kalau orang yang biasa masak ya. Yang sering masak apalagi ibu-ibu nih. Nah kalau sekarang Pak Ade kita ada namanya nyaman kompor induksi. Kalau beli kompor induksi sekarang, karena sekarang sudah banyak ya harga kompor induksi yang mungkin sudah agak murah, yang dengan harga 500-600 ribu sudah dapat nih kompor induksi ya. Nah itu kita ada promo untuk tambah daya, misalkan jangan khawatir di rumahnya, aduh rumah saya 900 VA nih. Kalau dicolokin kompor induksi nanti takut nggak kuat, jangan khawatir kalau masyarakat beli kompor induksi, dia dapat langsung dapat voucher tambah daya senilai 150.000. Jadi hanya membayar 150.000, itu bisa tambah daya dari 900 VA ke berapapun, sampai ke 7.700. Hanya membayar 150.000. Ini. Nah, dapatkan vouchernya itu kemana Pak? Ke PLN atau ke tempat-tempat? Cukup di toko beli kompor induksi. Nanti dia tanyakan ini kerjasama dengan PLN tidak, pasti ada dapat voucher. Kalaupun tidak ada, nanti bisa
kuitasinya itu bisa dilaporkan ke PLN PLN. terdekat gitu ya, supaya untuk mendapatkan voucher nyaman kompor induksi itu. Sehingga untuk tambah daya yang dari sekarang 900 atau 1.300 mau naik langsung ke 7.700 itu cukup bayar 150.000. Kalau normalnya Pak Ade, daya dari 900 ke 1.300 itu kurang lebih hampir sekitar 800 sampai 900-an ribu ke 1.300 saja. Kalau dari 1.300 ke 2.200 itu kurang lebih sekitar ya hampir 900 hampir 1 jutaan. Jadi kalau 1.300 langsung ke 3.500 itu bisa kurang lebih sekitar 3 jutaan lebih, itu bisa 2 jutaan lebih. Nah ini dengan beli kompor induksi cukup dengan 150. Karena jangan khawatir Pak Ade, sekarang ini tarif listrik 900 sampai ke 11.000 itu harganya sama. Flat. Ya. Harganya sama. Di peraturan pemerintah kan yang menentukan tarif listrik itu kan pemerintah ya. PLN kan hanya menjalankan saja. Jadi pemerintah sudah menetapkan dari daya 900 yang non subsidi sampai ke daya 11.000 untuk rumah tangga itu harganya sama. Maksudnya sama. Jadi kalau mau tambah daya saran saya sekaligus aja ke yang besar. Karena dipakai tidak dipakai ya harganya tergantung sama. Pemakaiannya kan. Kalau makainya besar ya harganya ya sama kan. Jadi tidak perlu saya bebannya tinggi nih, nggak perlu khawatir karena kan apalagi kalau yang listrik prabayar ya yang pakai token itu kan nggak ada biaya beban, nggak ada apa-apa, nggak ada energi minimumnya. Kalau dengan sistem token itu kan tinggal berapa pakainya aja, jadi nggak ada ketergantungan dengan daya yang istilahnya kalau masyarakat sini itu apa turunnya jeglek, apa itu namanya jeglek ya. Jadi nggak takut jeglek karena tinggal pemakaian hariannya saja. Nah itu dengan bayar 150.000. Mau ada misalnya 900 naik ke 7.700 itu cukup bayar 150.000. Kalau normalnya itu 900 ke 7.700 itu bisa hampir 6 juta 7 jutaan. Itu Pak Ade. Karena tadi 3.500 saja udah 3 juta Pak ya. Oke, jadi kalau 7.000 ya harusnya. Iya, hampir Ini promonya sampai kapan, Pak? Sampai kan 2022 kemarin 31 Desember. Tahun 2022 ini kita perpanjang. Sampai bulan 31 Desember ya. 31 Maret, sorry. Nah, itu benar nih. Kalau mau dapatkan promo besar-besaran PLN, segera datang nih. Atau beli kompor induksi, Pak ya. Betul. Itu kalau kompor induksi. Kalau mau beli motor listrik, ada promonya juga? Kalau dulu ada promonya nih. Beli motor listrik, ini juga ada tambah daya sekitar situ. Namun promonya sekarang sudah nggak ada. Tapi saya yakin tahun 2022 ini nanti yang beli motor, kompor mobil listrik juga akan pasti ada promonya. Tapi tunggu aja kabar baik ya. Tunggu aja kabar baik ya Pak ya. Betul. Sama Pak Ade, kalau motor listrik itu jadinya kalau dibandingkan dengan motor biasa itu sangat irit Pak Ade. Sangat irit sekali. Punya pengalaman apa Pak? Saya punya pengalaman. Sekarang PLN sudah semua untuk motor operasionalnya itu. All karyawan PLN Kaltim Kaltara? Bukan karyawan, operasional. Personal ya. Operasional untuk kantor, untuk pekerjaan itu sudah menggunakan listrik, Pak Ade. Dan bahkan kami juga sudah punya, memang baru satu nih Pak Ade. Tahun kemarin ya bulan November apa bulan Oktober kita sudah punya mobil listrik yang di kantor kita. Dan sudah kita rasakan enaknya, nyaman dengan menggunakan mobil listrik ini ya. Dan hematnya itu bisa 5 kali lipat dibanding dengan yang mobil konvensional. Penggunaan BBM-nya ya, digunakan dengan listrik. Nanti kita review mobil listrik kita Pak. Kita jalan-jalan Pak ya. Test drive ya Pak. Boleh. Dari sini ke Brau. Boleh, ke Brau bisa. Karena untuk full 100% itu bisa menempuh jarak 350 kilo Pak Ade. Jadi nanti 350 kilo nanti kita cas dulu Pak Ade. Karena nanti kalau dengan fast charging kan sekarang sudah ada nih, kita sudah menyiapkan di kantor kita yang di Samarinda juga ada, kita sudah buat SPKLU namanya. SPKLU itu kayak SPBU ya kalau pakai bensin gitu ya. Nah, ini SPKLU itu stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Nah ini ada 2 baru ya
Dan kami tahun ini juga sudah akan membangun lagi, ada 3 atau 4 lagi. Nanti di tiap ibu kota kabupaten ya, SPKLU ini. Sekarang baru ada di Balikpapan. Satu Sama di Samarinda satu. Rencananya ke depan? Oh, Ada di semua kota kabupaten kita akan bangun SPKLU. Ada satu lah minimal. 2002 sudah ada atau sampai 2024 SPKLU-nya, Pak? SPKLU tahun 2022 minimal kita ada 6 kita akan usulkan. Sudah ada anggarannya untuk kita bangun di tahun ini. Ada 4 lagi. Pas charger itu butuh berapa waktu lama, Pak? Pas chargernya? Kalau untuk mobil listrik yang fast charging, kebetulan yang ada kami itu fast chargingnya yang 25 kVA. Kalau 25 kVA itu maksimal 3,5 jam dari nol ya. Tapi kalau 20% ke atas itu bisa lebih cepat lagi. Oh, oke. Saya lebih cepat, 20% ke 100 itu mungkin tidak sampai 3 jam. 20% ke 100 untuk ngisi sampai 100% tidak sampai 3 jam yang fast charging, karena kita yang 25 kVA. Tapi ke depan kami juga akan bangun yang super fast charging. Iya. Yang super fast charging itu ada yang 50 kVA. Jadi itu dari 20% ke 100% itu hanya tidak sampai 1 jam, 45 menit. Wih. Nah, kalau sambil ngopi-ngopi udah selesai charger gitu Pak ya. Sambil ngopi, sambil ngobrol, nggak terasa sudah full. Apalagi gitu. SPKLU-nya ada itu lagi Pak, ada tenan kopinya Pak. Ada pasti. Oh, ada Pak ya? Ada, nah, itu ada. menarik tuh Kita kalau ada siapkan tenan itu. kopinya. Betul. Sambil nunggu charge, Betul. diskusi di situ dan kelar Pak ya. Luar Nah, biasa. yang tadi Pak, itu biayanya berapa untuk ngecas? Nah itu, ini dari 0 sampai 100% Pak Ade. Kami cas mobil listrik kami itu nggak sampai 40 kWh. Oh, oke. Konsumsi listriknya kecil sekali. Iya, iya, iya. Itu hanya 40 kWh, ya. Artinya kalau 40 kWh berapa rupiah? Kalau dikalikan dengan rupiahnya itu nggak sampai 120.000. Jadi 120.000 itu dengan 100 sudah sampai 100% full baterainya, itu bisa jalan 350 km. Murah kan? Dengan uang cuma 100 sampai 120.000, kita bisa jalan sampai 350 km. Bayangkan kalau dengan bensin, berapa BBM yang dikeluarkan untuk jalan 350 km itu. Mungkin bisa 100 liter. Iya, bisa lebih Pak. Bisa lebih. Belum gereng-gerengnya kan. Nah, gereng-gerengnya anak muda emosi kan. Nah, iya. Kalau 100 liter itu berapa duit kan gitu ya. Nah tentu ini 5. Kita sudah ada hitung-hitungannya Pak Ade. Mohon maaf kalau ada tayangannya nanti kita bisa sebarkan juga. Itu bisa 5 kali lipat perbandingannya. Perbandingan apa dibandingkan mobil listrik dengan mobil konvensional menggunakan bensin. Itu 5 kali lebih murah. Penggunaan operasional, belum lagi kalau mobil listrik itu tidak perlu bingung lagi, ganti filter, ganti oli, ganti ini, nggak ada. Ganti yang lain Pak nggak ya. ada, servisnya nggak ada, ya tinggal baterainya aja di apa, ngecas, pengecasannya juga harus sesuai SOP-nya, wah awet itu. Iya, Gitu, Pak. Karena Pak Saleh juga sudah punya pengalaman Pak ya. Sudah pakai, udah 3 bulan kita pakai nih Pak. Wah, enak nih. Kita kalah star ini Pak Tribuners. Jadi PLN sudah punya pengalaman banyak 3 bulan. Udah keliling kemana aja Pak itu Pak? Udah saya bawa Samarinda, ya kebetulan terjauh baru Samarinda, termasuk juga saya lihat ke ibu kota baru ya, waktu itu ada ke Penajam sana, ya kita bawa mobil listrik biar tahu. Makanya saya di tol tarikan dengan mobil yang 2000 cc itu nggak kalah kita Pak Ade. Ketawa-ketawa Pak ya? Ketawa-ketawa aja kita, cepat akselerasinya bagus. Nggak ada dada Pak untungnya ya? Oke Pak, ini menarik soal electric racing lifestyle-nya PLN. Apakah ada kampanye besar-besaran dari PLN Kaltim Utara termasuk PLN Pusat juga Pak untuk tadi? Minimal operasionalnya digunakan oleh karyawan PLN. Ya. Nah setelah itu apakah ada rencana untuk operasional BUMN atau mungkin operasional yang lain mengkampanyekan bahwa mobil listrik itu memang hemat? Ya sebenarnya Pak Ade, dalam electrifying lifestyle ini pemerintah sangat mendukung ya, dan bahkan beberapa kami juga difasilitasi bekerja sama dengan Menteri Perumahan ya. Termasuk juga Menteri Perumahan, termasuk juga Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun perumahan-perumahan rakyat ataupun apartemen ataupun rumah susun gitu ya. Nah itu wajib
untuk yang itu baru seluruhnya itu disiapkan kompor induksi tadi. Termasuk juga apartemen-apartemen baru kita pengennya, saya juga akan jajaki untuk kerjasama dengan RE di sini ya, agar untuk yang perumahan-perumahan, bangun perumahan-perumahan baru, kita siapkan juga di sana fasilitas juga sekaligus kompor induksi atau kompor listrik. Sehingga tidak perlu lagi masyarakat membutuhkan kompor yang konvensional yang menggunakan gas apalagi minyak kan gitu ya. Nah ini sudah kita jajaki Pak Ade, dan salah satunya itu bentuk kampanye dan juga untuk kita mendorong supaya masyarakat beralih ya ke electrifying lifestyle. Ini artinya penggunaan listrik lah sekarang ke depan itu kan serba listrik ya, sehingga tidak perlu lagi. Dan satu lagi Pak Ade, kelebihan menggunakan kompor listrik dengan menggunakan kompor gas. Kalau kompor gas itu kan Pak Ade kan ada apinya nih. Betul. Ini bisa gosong-gosong kan. Kasihan ibu-ibu yang ininya kan bisa, yang sudah make upan pagi-pagi kan tidak perlu khawatir lagi kena gosongan api-api itu ya. Kalau kompor listrik kan nggak ada apinya Pak Ade. Betul. Hanya ada baunya aja, nanti bau masakan itu aja kan. Nggak ada api di sana. Karena ini, dan kemudian kalau kompor listrik itu bisa ditinggal Pak Ade, bisa ada timernya. Tinggal diatur mau berapa menit, berapa itu, panasnya juga berapa, mau panasnya full biar cepat, mau panasnya hanya separuh, bisa diatur apa kecepatan masaknya. Jadi ada timernya juga, ada kecepatan masaknya juga. Gampang, jadi tinggal memasak ngerebus Indomie, oh ini hanya 1,5 menit, tinggal tek 1,5 menit, tinggal aja sambil kemana. Atau masak air, oh berapa menit, 20 menit, tinggal aja. Dan dia mati sendiri. Coba pakai kompor gas, mana berani ditinggal. Ditinggal bisa gosong, bisa bahaya, dan bisa meledak. Betul. Itu kan itu dan nyaman, aman, dan lebih murah Pak Ade. Lebih murah. Memang konsumsi listriknya pasti naik dong. Tapi kan kenaikan itu dibandingkan dengan membeli biaya pembelian gas itu jauh lebih murah. Kita bisa efisien, bisa sampai mencapai 60%, Pak. Wih, besar dong kalau 60%. Itu hitungan kita. Benar Pak Ade. Sangat hemat. Dan lagi kita bisa itu tadi kan enggak khawatir lagi dengan keamanannya kan gitu ya. Karena kan kalau dengan senang-senang, kalau yang itu kompornya itu Pak Ade dipegang-pegang juga nggak apa-apa. Jadi nggak takut anak kecil juga itu Pak ya? Aman sekali. Oke. Nah terakhir Pak dari kami. Kan sempat nih Pak, Kaltim itu sempat mati Pak ya, mati lampu itu kenapa Pak kira-kira? Karena juga ada banyak pertanyaan dari Tribuners Pak. Kenapa bisa kalau memang melimpah kok mati dan cukup lama gitu Pak? Ya mohon maaf nih Pak Ade, terus terang ini sebenarnya kan di dalam pengelolaan kelistrikan itu kan memang sangat kompleks ya Pak Ade ya. Mulai dari pembangkitan, mesin-mesin pembangkit kita kan tersebar ya, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah gitu ya. Nanti kan sistem consulting ini pembangkit-pembangkitnya tersebar. Baik itu menggunakan PLTU, ada PLTG ya. Juga ada PLT biomas, ada PLTA, kan berbagai macam pembangkit yang jadi satu menopang sistem interkoneksi. Nah, selain itu dari pembangkit itu dialirkan melalui namanya jalur transmisi tegangan 150.000 volt. Nah, kemarin yang sempat jadi blackout itu ada gangguan di tegangan 150 kV-nya di transmisi ini. Kebetulan kemarin yang terjadi di bulan Desember juga ya, tanggal berapa itu ya, tanggal belasan ya kalau nggak salah. Nah itu jalur ini yang terganggu karena kebetulan ada itu di sana, sehingga itu menjadi trip dan pembangkit kita yang standby yang itu juga ini, sehingga menjadi collapse ya beban pembangkit kita, sehingga menjadi blackout. Nah kalau PLTU kebetulan untuk di Kaltim ini kan hampir 65% itu ditopang oleh PLTU Pak Ade. Sehingga kalau PLTU ini sudah shutdown, nah untuk memulihkan di awal itu memang butuh waktu paling cepat itu 6 jam. Jadi nggak bisa kayak mobil mati terus starter langsung, nggak bisa nyala. Ini recovery-nya 6 jam. Kalau PLTU itu kalau sudah mati shutdown, nah itu recovery-nya PLTU untuk bisa operasi nyala kembali, kemudian memanasi boiler itu dan bisa masukkan strom
itu butuh paling cepat itu 6 jam. Itu paling cepat Pak Ade. Nah tergantung kesiapan aksesoris-aksesorisnya. Nah kita tahu bahwa memang di Kaltim ini memang masih banyak ditopang oleh PLTU. Nah ke depan kita memang sudah ada beberapa pembangkit-pembangkit yang fast respon ya, PLT, yang penggunaan gas ya, kemudian beberapa itu ini untuk mempercepat kalau seandainya terjadi blackout kembali. Karena kan kita tahu bahwa sudah peraturan pemerintah saat ini kita tidak boleh lagi menggunakan minyak. Kemudian ke depan juga PLN juga sudah harus go green ya. Penggunaan PLTU harus di reduce sampai tahun 2060 PLN tidak boleh lagi menggunakan PLTU. Nah itu sudah ada programnya Pak Ade, dan tentu ini sejalan dengan program kebijakan pemerintah, PLN akan taat, dan saat ini kita juga sudah mulai membangun nanti beberapa pembangkit EBT, baik itu dari air, dari biomas, juga dari surya. Ya, PLTS ini yang sudah kita kembangkan. Tahun 2022 ini kita sudah ada program ya untuk membangun beberapa PLTS komunal ya, untuk di pembangkit-pembangkit diesel kita yang menggunakan minyak akan kita ganti menggunakan pembangkit solar panel atau pembangkit surya. Ya. Nah ini Pak yang terakhir Pak. Beberapa sepekan terakhir ini kan ada kehebohan nih Pak, soal pasokan batu bara untuk PLN. Ada kendala nggak Pak untuk di Kaltim Kaltara sendiri? Alhamdulillah Pak De, untuk di Kalimantan, khususnya Kalimantan pada umumnya ya, untuk stok batu bara kita aman Pak De. Melimpah ruah malah. Ya tidak dibilang melimpah ruah karena memang kan kita ada namanya security stock ya. Security stock kita itu kan memang 20 HOP. Jadi kita masih tercapai itu di 20, jadi artinya 20 hari ke depan kita dengan stok yang ada itu cukup untuk bisa ini selama 20 hari. Nah kita tercukupi untuk seluruh Kalimantan ya. Memang yang terjadi krisis kemarin tuh teman-teman kita, pembangkit-pembangkit kita di Jawa ya, karena di sana karena kan pembangkitnya gede-gede ya. Butuh pasokan banyak Pak ya. Dan butuh batu baranya kan melimpah, harus banyak ya. Karena pembangkit di Kalimantan tuh PLTU-nya kan paling besar itu kan 100 mega ya. Ada 2 unit 2 kali 100, 2 kali 100 yang tersebar. Jadi kalau di Jawa kan ada yang 2 kali 1000 kan itu 1000 megawatt. Jadi ya memang butuh batu baranya sangat besar, dan kemarin sempat terjadi security-nya tidak terpenuhi ya, gitu ya. Nah makanya akhirnya yaitu tadi pemerintah sangat mendukung ya, sehingga beberapa itu kebijakan ini dari Dirjen Minerba ya, mengeluarkan instruksi agar pelarangan ekspor ya untuk batu bara, agar perusahaan-perusahaan tambang buat dalam negeri dulu untuk kebutuhan terutama untuk kebutuhan listrik ya. Karena memang kita tahu listrik tadi kan untuk penopang hidup hajat hidup orang banyak, penopang perekonomian bangsa kan gitu. Nah tentu mungkin pemerintah memandangnya di sana, sehingga kebijakan itu saya rasa sangat pas ya, bahwa memang batu bara itu dikonsumsi untuk dalam negeri dulu baru dijual gitu. Kalau dalam negerinya sudah cukup ya baru boleh kan gitu ya. Ya kita sih sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah seperti itu dari sisi PLN gitu mungkin Pak Ade. Betul. Nah itu dia Tribuners, di akhir pembicaraan kita dengan Pak GM kita, Pak GM Saleh Siswanto Pak ya. Dan saya mungkin mau minta closing statement dari Pak Saleh Siswanto terkait PLN ke depan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Tribuners atas kesempatannya, bahwa kami dari PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara akan terus berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk memberikan layanan kelistrikan di kedua provinsi, Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara dengan sebaik-baiknya. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu kita akan menyambut dengan penuh semangat ya, karena Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara, dan tentu kami pun juga PLN akan siap untuk menopang dari sisi suplai kelistrikannya ke ibu kota negara baru. Jangan khawatir karena kami juga punya program ya, dan tahun ini kami juga masih surplus listrik.
di Provinsi Kalimantan Timur ini, apalagi nanti di Kalimantan Utara yang sumber energi baru terbarukannya cukup besar, ini juga nanti akan mampu menopang kelistrikan di ibu kota negara. Mohon doa dan dukungan dan terima kasih atas kepercayaan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, Kalimantan Utara kepada kami PT PLN Persero. Terima kasih. Terima kasih Pak Saleh Suswanto, GM PLN wilayah Kaltim Kaltara. Terima kasih juga buat teman-teman Tribunur yang sudah menantikan kita semua di awal tahun 2022. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan VIP Room Tribun Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.